Ya, terima kasih. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi pengukuran kinerja kerja. Ya, saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu definisi sistem pengukuran kinerja sektor publik. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan alat pengendalian organisasi karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and punishment system. Berikut pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Yang pertama, keuangan pengukuran kinerja sektor publik. Yang kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengisian sumber daya dan pembantuan keputusan. Yang ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Yang berikut tujuan dari sistem kinerja. Yang pertama, untuk mengkomunikasikan strategi dengan lebih baik atau top down and bottom up. Yang kedua, untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditiru pencapaian dan strategi. Yang ketiga, untuk mengakomodasi pemenuhan kepentingan manajer level menengah dan manajer bawah serta motivasi dan untuk mencapai goal growth. Yang keempat, sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional. Ada 8 manfaat pengukuran kinerja. Yang pertama, memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. 2. Memberikan arahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. 3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja, serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja. 4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara objektif atas pencapaian yang diukur sesuai sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati. 5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi. 6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan telah terpenuhi. 7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. Dan 8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. B. Peran indikator kinerja dalam pengukuran kinerja sektor publik. Untuk melakukan pengukuran kinerja, variabel kunci yang sudah teridentifikasi tersebut kemudian dikembangkan menjadi indikator kinerja untuk unit kerja yang bersangkutan. Untuk dapat diketahui tingkat pencapaian kinerja, indikator kinerja tersebut kemudian dibandingkan dengan target kinerja atau standar kinerja. Tahap terakhir adalah evaluasi kinerja yang hasilnya berupa feedback, reward, dan punishment kepada manajemen pusat pertanggungjawaban. Pengembangan indikator. Penentuan indikator kinerja perlu mempertimbangkan 8 komponen. Yang pertama, biaya pelayanan atau cost of service. 2. Penggunaan utilization. Dan 3. Kualitas dan standar pelayanan atau quality and standard. 4. Cakupan pelayanan atau coverage. Dan yang terakhir, kepuasan atau satisfaction. Membuat sistem pengukuran kinerja. Yang pertama, memperkirakan kesiapan organisasi. Yang kedua, merumuskan tujuan. Yang ketiga, menyiapkan pertanyaan kebijakan. Yang keempat, mengembangkan rencana kerja. Yang kelima, memulai orientasi dan pelatihan. Yang keenam, memilih bidang pelayanan yang akan diukur. Yang ketujuh, merumuskan misi, tujuan, dan sasaran. Yang kedelapan, mengenali pengukuran. Yang kesembilan, membuat sistem pengumpulan data, analisa, dan pelaporan. Dan yang ke-10, pemantauan dan evaluasi. Yang berikut komponen yang mempertimbangkan dalam penentuan indikator kinerja. Kategori pengukuran kinerja ada 2, yaitu yang pertama informasi finansial dan yang kedua informasi non finansial. Yang pertama, informasi finansial, yaitu meliputi analisis varians secara garis besar berfokus pada yang A, varians pendapatan atau revenue variance, yang B, varians belanja investasi atau modal atau expenditure variance, yang meliputi varians belanja rutin atau recurrent expenditure variance. Yang kedua, varians belanja investasi atau modal atau capital expenditure variance. Informasi non-finansial. Pengukuran dengan metode Balanced Scorecard melibatkan 4 aspek, yaitu yang pertama, perspektif atau financial perspektif. Yang kedua, perspektif kepuasan pelanggan atau customer perspektif. Yang ketiga, perspektif efisiensi proses internal atau internal
efisiensi, dan yang keempat, yaitu yang terakhir adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and growth perspective. Jenis informasi non-finansial dapat dinyatakan dalam bentuk variabel kunci atau key variable, atau sering dinamakan sebagai key success factor, key result factor, atau pulse point. Variabel kunci adalah variabel yang mengindikasikan faktor-faktor yang menjadi sebab kesuksesan organisasi. Jika terjadi perubahan yang tidak diinginkan, maka variabel ini harus segera disesuaikan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, yaitu pada slide ke-14, 15, dan seterusnya. Terima kasih. Karakteristik variabel kunci. Ada 5 bagian, yaitu bagian yang pertama, menjelaskan faktor pemicu keberhasilan dan kegagalan organisasi. Yang kedua, sangat volatile dan dapat berubah dengan cepat. Yang ketiga, perubahannya tidak dapat diprediksi. Yang keempat, jika terjadi perubahan, perlu diambil tindakan segera. Dan yang kelima, variabel tersebut dapat diukur baik secara langsung maupun melalui ukuran antara surrogate. Yang berikut, indikator kinerja dan pengukuran value for money. Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Sekian materi yang saya jelaskan, dan slide berikutnya akan dijelaskan teman saya. Terima kasih. Indikator kinerja dan pengukuran value for money. Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Mekanisme untuk menentukan indikator kinerja tersebut memerlukan hal-hal sebagai berikut. Yaitu yang pertama, sistem perencanaan dan pengendalian. 2. Spesifikasi teknis dan standarisasi. 3. Kompetensi teknis dan profesionalisme. 4. Mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar. Dan yang terakhir, mekanisme sumber daya manusia. Peran indikator kinerja bagi pemerintah adalah: yang pertama, untuk membantu memperjelaskan tujuan organisasi. Yang kedua, sebagai mengevaluasi target akhir atau final outcome yang dihasilkan. Yang ketiga, sebagai masukan untuk menentukan skema insentif manajerial. Yang keempat, memungkinkan bagi pemakai jasa layanan pemerintah untuk melakukan pilihan. Yang kelima, untuk menunjukkan standar kinerja. Yang keenam, untuk menunjukkan efektivitas. Yang ketujuh, untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas, biaya yang paling baik untuk mencapai target sasaran. Dan yang terakhir, untuk menunjukkan wilayah, bagian atau proses yang masih potensial untuk dilakukan penghematan. Jenis-jenis efisiensi. Yang pertama, efisiensi alokasi adalah kemampuan mendaya gunakan sumber daya input dan kapasitas optimal. Yang kedua, efisiensi teknik atau manajerial, kemampuan mendaya gunakan sumber daya input pada output tertentu. Yang ketiga, pengukuran efektivitas. Pengukuran efektivitas merupakan ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Yang keempat, pengukuran outcome. Pengukuran outcome adalah dampak suatu program atau proyek terhadap masyarakat.
Pengukuran outcome memiliki dua peran, yaitu yang pertama peran retrospektif. Peran retrospektif terkait dengan penilaian kinerja masa lalu. Analisis retrospektif memberikan bukti terhadap realisasi yang baik atau good management. Yang kedua, peran prospektif. Peran prospektif terkait dengan perencanaan kinerja di masa yang akan datang. Mungkin hanya itu saja penjelasan kami dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.